wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are great and always fine. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today, we are going to learn about Toharoh. Apa itu Toharoh? Toharoh artinya bersuci. Sedangkan suci artinya bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk selalu menjaga kebersihan. Mengapa? Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kok bisa ya? Simak penjelasan dari Pak Mafa ya. Oke? Nah, sekarang perlu kalian ketahui dulu tentang najis atau kotoran. Yang termasuk najis atau kotoran itu apa saja ya? Yang termasuk najis itu antara lain: 1. Air kencing hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, kotoran manusia dan hewan. Kemudian yang ketiga, yaitu bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang sudah mati. Biasanya bangkai ini akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian yang keempat, darah atau nanah. Dan yang kelima, yang termasuk najis atau kotoran adalah air liur anjing. Najis yang menempel pada badan, pakaian, bahkan tempat. Tempat itu bisa lantai ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita atau di dalam rumah kita. Jika terkena najis atau kotoran, harus segera dibersihkan. Tentu tidak mau dong kemana-mana membawa najis atau kotoran. Bau. Atau kalian pasti juga tidak mau dong rumah kalian, lantainya, kemudian benda-benda yang ada di dalam rumah ada najis ataupun kotorannya. Lalu bagaimana cara kita bersuci dari najis atau kotoran? Macam-macam cara bersuci. Yang pertama, 1 adalah mandi. Siapa yang sudah mandi? Good. Kemudian yang kedua, wudhu. Wudhu itu biasanya kita lakukan ketika mau sholat, ketika akan mengaji. Itu pasti kita berwudhu terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, cara bersuci yang berikutnya adalah tayamum. Apa sih itu tayamum? Tayamum itu dilakukan sebagai pengganti wudhu. Jika ketika kita hendak sholat tetapi kita tidak mendapati air, maka kita boleh bertayamum. Caranya bertayamum bagaimana? Nanti sabar dong. Kemudian cara bersuci yang berikutnya adalah istinja. Apa itu istinja? Istinja artinya bersuci
atau membersihkan diri setelah selesai buang air kecil atau buang air besar. Lalu setelah kita mengetahui cara bersuci, pasti ada benda atau alat yang harus kita gunakan untuk bersuci. Mandi pasti harus ada yang untuk mandi dong. Wudhu juga sama. Istinja juga sama. Nah, sekarang simak benda yang bisa digunakan untuk bersuci. 1. Benda yang bisa digunakan untuk bersuci ini sering kalian temui, yaitu pertama adalah air. Air bisa digunakan untuk mandi, untuk wudhu, dan beristinja. Kemudian benda yang bisa digunakan untuk bersuci yang kedua adalah debu. Debu digunakan untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga, tisu. Kemudian yang keempat, daun. Yang kelima, kayu. Kemudian yang keenam, batu. Benda-benda yang Pak Alfa sebutkan tadi, tisu, daun, kayu, batu, itu digunakan untuk beristinja. Kemudian benda yang bisa digunakan untuk bersuci berikutnya adalah tanah. Ternyata tanah juga bisa digunakan untuk bersuci. Digunakan untuk apa ya? Tanah bisa digunakan untuk membersihkan anggota badan jika terkena air liur anjing. Terus caranya bagaimana? Caranya digosokkan. Kalian ambil tanah, kemudian digosokkan ke bagian anggota badan yang terkena air liur anjing tadi. Kalian gosokkan. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang toharoh atau bersuci. Kemudian juga macam-macam cara bersuci dan benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Untuk lebih jelasnya bisa kalian buka buku paket PAI di halaman 100 sampai dengan 110. Jangan lupa ya, exercise-nya atau latihannya dikerjakan. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan saat meeting dengan Pak Mafa. Video call tentunya ya. Atau boleh deh nanti kita coba dengan Zoom ya nak. Nah, untuk praktek toharohnya atau bersucinya pasti sebenarnya sudah sering kalian lakukan setiap hari di rumah. Mulai dari mandi, wudhu, kemudian istinja. Itu adalah hal-hal yang sering kalian lakukan di rumah. Kalau mungkin nanti tentang tayamum, kemudian cara membersihkan air liur anjing yang menempel di anggota badan kita, nanti akan Pak Mafa jelaskan pada saat kita meeting ya. Oke. Oke student, I think that's all for today. Let's close by hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for your attention. May Allah bless you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.